Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Allahumma fil Qur'an. Sehat nih sedaya nggih? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan banyak nikmat ya, sehingga bisa berkumpul meskipun mungkin melalui dunia maya ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dari acara ini. Shalawat dan salam kita aturkan kepada kecintaan kita, junjungan kita Rasulullah SAW, sahabat, keluarga, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah ya, setia sampai nanti yaumil akhir. Mudah-mudahan kita nanti termasuk di dalam golongannya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan sejarah turunnya Al-Quran, terus kemudian keutamaan kita belajar dan keutamaan kita membaca. Insya Allah semua kita tahu ya bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang memang istimewa, diturunkan di hari yang istimewa dan kemudian disampaikan kepada orang yang juga istimewa. Salah satu keistimewaan yang membedakan umat Islam dengan umat-umat yang lainnya itu adalah mereka, umat Islam itu menerima kitab suci dari Allah secara turun-temurun selama 15 abad dengan naskah yang masih terjaga keasliannya, baik secara lisan ataupun secara tulisan. Berbagai bahasa ya, dari berbagai bahasa dan dari suku-suku bangsa di dunia beserta ragam dan dialek mereka masing-masing telah ikut terlibat dalam perjalanan panjang riwayat turunnya Al-Quran ini sehingga bisa sampai kepada kita. Dahulu Al-Quran itu pada zaman kenabian ditulis tanpa titik, tanpa hamzah ataupun dengan tanpa harokat. Jadi ketika Nabi kita Rasulullah SAW itu menerima Al-Quran dari malaikat Jibril itu kosongan ya. Jadi kemudian ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang mereka berkontribusi dalam penulisan ini memberikan kemudahan kepada kita. Kemudian dengan berjalannya waktu, terus kemudian mulai mengalami masa pembukuan, terus kemudian mengalami masa penulisan yang bagus seperti yang sekarang kita temui di dalam mushaf-mushaf. Kemudian kebiasaan orang Arab ketika mereka menerima Al-Quran dari Rasulullah SAW, meskipun Al-Quran itu tidak tidak mengandung titik, tidak mengandung harokat, tidak ada isinya, kosongan. Jadi tulisan ba, ta, sa itu bentuknya itu hanya kayak perahu gitu, kotak-kotak gitu ya, kayak piring ya, jejer. Jadi nggak ada titik di atas, nggak ada titik di bawah, nggak ada titik di titik 1 atau titik 2, itu tidak ada. Tapi karena Al-Quran ini turun di negara Arab ya, di orang-orang Arab, dan orang-orang Arab ini termasuk orang-orang yang ahli ya, termasuk orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab, tentang pelafalannya, tentang pengucapannya, maknanya, itu mereka sudah tidak bisa diragukan lagi, sehingga mereka sudah bisa memahami Al-Quran ketika Al-Quran itu belum mempunyai tanda baca.
Ya, jadi ketika Al-Quran turun pada zaman kenabian tidak ditulis hamzah, tidak ditulis harokat, dan kemudian semua itu berdasarkan bagaimana orang Arab itu biasa membaca itu sebagai sesuatu yang mereka lakukan sehari-hari. Karena itu bahasa mereka ya seperti halnya bahasa Al-Quran tersebut, sehingga orang Arab ini termasuk pakar ya ketika mendapatkan Al-Quran dalam bahasa mereka. Mereka berbicara, membaca dalam bahasa Arab sesuai dengan tabiat dan naluri mereka. Kemudian dengan tersebarnya dakwah Islam ke berbagai penjuru dunia dan masuknya Islam kepada orang-orang yang tidak berbangsa Arab. Jadi Islam ini kan menyebar ya. Ketika Rasulullah SAW ada, Rasulullah SAW ini kan menyebarkan Islam itu ke seluruh pelosok negeri dan mulai dikenal oleh orang-orang non-Arab ya, orang-orang tidak dari bangsa Arab. Jadi ketika tersebarnya dakwah Islam ke berbagai penjuru dunia dan masuknya Islam kepada orang-orang non-Arab serta interaksi mereka dengan bangsa Arab, mulailah muncul kekeliruan dalam bahasa Arab itu. Sehingga bahasa Arab itu sudah mulai ada kontaminasi karena adanya orang-orang non-Arab yang mereka itu ikut juga belajar bahasa dan membaca Al-Quran, sehingga sudah mulai terjadinya kontaminasi dan pergeseran dari yang semula seperti yang diajarkan Rasulullah, kemudian dengan berjalannya waktu semakin banyaknya orang yang belajar Al-Quran, sehingga Al-Quran ini sudah mengalami beberapa kekeliruan. Maka bagaimana cara untuk menjaga pelafalan Al-Quran agar tetap sesuai dengan aslinya sejak masa diturunkannya hingga zaman sekarang tanpa adanya perubahan. Ya, untuk memahami hal tersebut kita perlu membentuk gambaran yang tepat ya dan sesuai agar kita bisa memahami rangkaian periwayatan itu dimulai. Kita semua atau mungkin ada yang belum memahami ya bahwasanya Al-Quran ini turun itu melalui 2 tahapan ya. Tahapan yang pertama itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada malaikat Jibril. Ya, jadi tahapan yang pertama itu adalah ketika ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril dalam satu waktu, yaitu dalam malam Lailatul Qadar. Turun secara sekaligus, gitu ya. Jadi langsung dalam bentuk kitab. Ya, turunnya yang pertama secara sekaligus dan terjadi pada masa malam Lailatul Qadar. Adapun turun yang kedua itu secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Malaikat Jibril kepada Rasulullah. Jadi turunnya Al-Quran itu melalui 2 tahapan. Ya, pertama dari Allah ke malaikat Jibril, kemudian yang selanjutnya malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kemudian ketika terjadi penurunan proses penurunan tersebut ya, yaitu ketika malaikat Jibril menerima wahyu langsung dari Allah, kemudian menyampaikannya kepada Rasulullah, penerimaan wahyu tersebut oleh malaikat Jibril diturunkan secara bertahap ya, seperti yang saya bacakan tadi di awal, wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran ini emang diturunkan Allah dari sisi Allah kepada Rasulullah SAW sebagai nabi pilihan ya. Tidak semua nabi itu mendapatkan kitab langsung. Kalau Rasulullah SAW ini kan mendapatkan kitab langsung. Jadi Allah yang mengajarkan Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Jadi ketika periwayatan itu pun Rasulullah SAW ini senantiasa berada dalam pendampingan ya, dalam pendampingan malaikat Jibril. Jadi ketika ada sahabat atau kemudian ketika Rasulullah SAW ini lupa atau lalai terhadap apa-apa yang diajarkan malaikat Jibril langsung menegur.
Ya, ayat itu, ayat An-Naml ya, surah 27 ayat 6, bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah. Ini mengandung penjelasan ya, bahwasanya Al-Quran itu menunjukkan bahwa malaikat Jibril telah menerima wahyu langsung dari Allah. Ya, jadi sesungguhnya Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah. Jadi melalui malaikat Jibril ini benar-benar Rasulullah SAW ini menerima wahyu dari sisi Allah. Jadi tidak tanpa perantaraan yang lain. Kemudian ada sebuah hadis yang meriwayatkan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Mawas bin Saman, Rasulullah SAW beliau menyampaikan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala hendak mewahyukan perintahnya, maka dia Allah itu memfirmankan wahyu tersebut sehingga langit bergetar keras karena takutnya. Dan tatkala para malaikat mendengar wahyu Allah itu turun, mereka pingsan dan bersujud. Malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya dan kemudian bangun adalah malaikat Jibril. Lantas Allah menyampaikan wahyu yang ia kehendaki kepadanya. Kemudian malaikat Jibril melewati para malaikat. Setiap ia melewati langit, maka para penghuni langit bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang engkau bawa? Kemudian malaikat Jibril menyampaikan bahwa Tuhanku telah memberikan petunjuk, menyuruh aku untuk menyampaikan firman-Nya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Jibril menjawab bahwasanya ini adalah suatu perintah yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada sosok manusia yang paling mulia. Seluruh malaikat langsung kemudian menirukan ya, wahai Jibril, sesungguhnya siapapun yang diperintahkan itu akan mendapatkan suatu kemuliaan. Kemudian proses periwayatan wahyu itu turun sampai kemudian kepada Rasulullah SAW dari malaikat Jibril secara bertalaki, ya, langsung tatap muka. Yang dikutip dalam beberapa ayat ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 129, Allah mengajarkan kepada kita. Ya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin. Bahwasanya sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam yang dibawa turun oleh ruh yang amin, yaitu Jibril, ke dalam hati Muhammad, agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Ya, ini ayat ini surat Syu'ara ayat 192 sampai 194 ini menguatkan bahwasanya Al-Quran itu betul-betul diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika ada yang menyampaikan dan mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah sihir dan itu adalah hanya ucapan Muhammad saja, itu terbantahkan dengan adanya surat Asy-Syu'ara, dengan turunnya surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Jadi betul-betul kita harus meyakini bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Ini sudah tidak boleh menjadi perdebatan di antara kita ya, dari seluruh kaum muslimin yang ada saat ini ketika mereka mengimani bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci. Ya, jadi seandainya ada atau beberapa orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah sudah tidak update atau sudah tidak sesuai dengan zamannya, ini karena mereka tidak memahami gitu ya. Jadi Al-Quran ini insya Allah sampai akhir hayat kita, Al-Quran ini akan tetap menjadi landasan ya, kitab suci kita. Terus kemudian pada proses periwayatan tersebut Rasulullah SAW menyampaikan bagaimana keadaan ketika wahyu tersebut turun. Ya, jadi wahyu tersebut turun melalui malaikat Jibril itu kadang berbunyi seperti lonceng.
Ya, jadi lonceng yang begitu mencengangkan sampai Rasulullah SAW itu demam. Ya, ketika mendapatkan wahyu itu Rasulullah SAW itu sampai demam. Terus kemudian Rasulullah SAW itu meminta kepada istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Kenapa? Karena Jibril telah menghantarkan wahyunya. Dan telinga saya ini terasa peka gitu ya. Pertama malaikat Jibril sebelum berkenalan dengan ketika Rasulullah SAW sebelum berkenalan dengan malaikat Jibril, sebelum berinteraksi intens ya, itu Rasulullah SAW itu sempat takut, kaget. Kita memahami kan dalam sebuah sejarah bahwasanya Rasulullah SAW ini Nabi yang kita cintai, yang kita jadikan teladan, ini adalah sosok yang umi. Beliau tidak bisa membaca, beliau juga tidak bisa menulis. Jadi ketika diminta oleh malaikat Jibril untuk ikro, bacalah, bacalah. Itu Rasulullah itu nggak ngeh gitu loh, takut. Saya ini nggak bisa baca gitu. Coba, coba. Demikian seterusnya gitu. Dan itu berjalan beberapa waktu ya. Kemudian dengan berinteraksi tersebut lama kelamaan Rasulullah ini sudah mulai apa ya? Sudah mulai makrifah, sudah mulai berkenalan dengan malaikat Jibril dan kemudian kedatangan Jibril ini senantiasa dinantikan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bagaimana keadaan wahyu itu turun. Beliau kadang menyampaikan bahwasanya wahyu itu datang seperti bunyi lonceng. Itulah yang sangat berat bagi Rasulullah. Setelah bunyi itu berhenti, baru kemudian aku mengetahui bahwa apa yang disampaikan Jibril itu kepadaku begini dan begini. Ketika sebagian ayat Al-Quran itu turun, Rasulullah SAW segera memanggil para pencatat wahyu, para sahabat. Lantas mereka segera menulis ayat tersebut di hadapan beliau. Proses penulisan wahyu ini tidak akan selesai hingga Rasulullah SAW itu ridho dengan apa yang mereka catat. Jika salah satu pencatat keliru dalam menulis wahyu, maka Rasulullah SAW segera mengoreksi dan membenarkannya. Adapun talaki para sahabat kepada Rasulullah SAW ya Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara melafadzkan ayat-ayat Al-Quran langsung dari lisan beliau, sehingga pengucapan makharijul huruf ya, pengucapan huruf, keluarnya huruf dari rongga mulut ini benar-benar bisa dilihat langsung. Ya, demikian juga yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ya, mengamati dan mendengar seperti halnya yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Ada kalanya Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk membaca ayat Al-Quran di hadapan beliau, sedangkan beliau sendiri mendengarkan. Ya, jadi nyimak. Jadi Rasulullah itu mengajarkan dulu, terus kemudian meminta sahabat untuk menirukan. Jadi terus kemudian menyimak. Betul nggak yang dibaca itu sesuai dengan yang dibaca Rasulullah? Ya, itu seperti yang diajarkan Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat sendiri merupakan bangsa Arab asli yang tidak membutuhkan orang lain untuk memperbaiki cara pelafatan mereka. Ya, jadi cara pelafalan mereka itu sudah seperti hanya mungkin saya ya orang Jawa. Saya sudah ngomong bahasa Jawa ini sudah terbiasa gitu loh. Jadinya seperti itu ketika para sahabat, orang-orang Arab itu melafadzkan Al-Quran karena itu adalah bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Jadi kekhawatiran kesalahan itu sangat sedikit ya, dan itu ada Rasulullah yang ada di sisi para sahabat untuk mengoreksi. Jadi keotentikannya Al-Quran ini masih sangat sempurna. Kebutuhan memperbaiki bacaan ini baru muncul ketika perkembangan Islam ini menyebar ke seluruh pelosok dunia, di mana orang-orang non-Arab ini mulai memeluk agama Islam. Ya, para ulama seperti Abu As'ad, seperti contoh para ulama ya, Abu As'ad Al-Dauli mulai menebarkan ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah yang berfungsi untuk menjaga keaslian Al-Quran secara lisan maupun tulisan. Sesungguhnya Al-Quran ini bagaikan bangunan kokoh ya, yang tersusun dari banyak surat. Surat-surat yang dihimpun dari banyak ayat-ayat ini
tak lain adalah rangkaian dari beberapa kalimat. Ya, dari kalimat tersebut terus kemudian kalimat-kalimat tersebut terdiri dari beberapa rangkaian kata. Dan kata-kata itu adalah rangkaian dari huruf-huruf. Jadi, ketika kita membaca harus betul-betul diperhatikan hurufnya. Ya. Jadi rangkaiannya itu seperti itu. Dari ketika rangkaian dari mulai surat-surat itu terdiri dari kumpulan ayat, ayat-ayat ini terdiri dari kumpulan kalimat tersusun dari kata-kata, dan yang paling kecil adalah dari huruf-huruf ya. Ketika kita membaca huruf harus dipastikan betul. Maka bagian paling kecil dari bangunan Al-Quran ini adalah huruf. Dari titik ini perhatian para ulama kemudian tercurahkan untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari huruf-huruf yang menjadi penyusun dari bahasa Arab itu ya sebagai bahasa Al-Quran. Pembahasan ini mencakup makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf, cara pelafalan, sifat-sifatnya, baik sifat huruf secara tunggal ataupun ketika digabung. Semua ini tentu saja menjaga ya. Jadi pelafalan itu atau kemudian cara kita membaca sifat-sifat huruf, baik itu tunggal ataupun itu digabung dengan huruf yang lain, tentu ini harus menjadi bentuk penjagaan ya, menjadi bentuk penjagaan pelafalan Al-Quran dari perubahan-perubahan yang disebabkan oleh tersebarnya berbagai macam bahasa yang berbeda itu tadi. Karena lafaz atau kata-kata adalah acuan dari makna. Sehingga acuan ini harus dipastikan betul. Ya, jika lafaz berubah, maka sudah bisa dipastikan makna pun ikut berubah ya. Contohnya dalam bahasa Arab. Ada ini contohnya di sini dalam kitab ini ya. Al-saya dalam bahasa Arab, al-saya itu adalah mengharapkan suatu hal. Ya. Namun ketika sin al-saya ini dibaca tebal, al-saya, maka dia akan berubah makna. Ya. Pelanggaran. Yang satunya al-saya pakai sin itu adalah pengharapan. Terus yang ketika dibaca sin ini dibaca tebal, itu artinya pelanggaran. Gimana, ibu-ibu? Berbeda tidak antara harap dan pelanggaran dan harapan? Sangat berbeda ya. Bahasa Indonesia pun juga seperti itu ya. Kalau kita salah baca aja kadang juga salah makna. Maka kemudian para ulama di awal-awal perkembangan Islam mereka menambahkan pembahasan makhorijul huruf itu dalam suatu kitab ya, kitab nahwu dan shorof. Kemudian ketika kebutuhan terhadap cara baca yang benar, kemudian disusunlah kalimat tajwid ya, buku kitab tajwid. Jika zaman Rasulullah SAW itu sudah ada sebuah alat khusus seperti sekarang ya, bagaimana cara orang bisa merekam dengan sempurna, kemungkinan kita akan hanya merekam aja ketika Rasulullah SAW mengajarkan. Rasulullah para sahabat tinggal merekam. Tapi pada saat itu, zaman itu, pada saat Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, alat rekam itu masih belum ada. Jadi betul-betul proses talaki dari sahabat kepada tabi'in dan tabi'id sampai kepada kita semua, itu betul-betul harus dijaga pelafalannya. Karena semua itu adalah gambaran bagaimana kesempurnaan dari Al-Quran itu bisa terjaga. Ya. Sehingga pelafalan itu kemudian dibikin, cara pembelajaran itu ditulis oleh ulama-ulama qiraat itu dalam sebuah kitab yaitu ilmu tajwid ya. Dengan ini untuk selanjutnya adalah talaki Al-Quran sejak zaman tabi'in atau tabi'in telah terikat dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid ya. Jadi metode bertalaki itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu talaki mantuk lisan dan talaki maktub tulisan. Ini harus mengikat. Metode ini mengikat. Jadi di mana seorang guru itu mengajarkan cara pelafalan tersebut kepada muridnya.
Kemudian seorang guru itu juga harus belajar dari kitab-kitab, gitu ya. Tidak boleh ketika seorang guru itu hanya mengajarkan jika seandainya aku mendengar, gitu nggak boleh. Jadi harus ada rujukan kitabnya. Ya, kedua kitab talaki ini mempunyai peran ya. Jadi antara talaki mantuk lisan dan talaki maktub tulisan ini tidak bisa dipisahkan, mempunyai peran dan keutamaan masing-masing. Maka siapapun yang boleh membaca Al-Quran atau mengajarkannya dengan pelafalan yang berbeda dari apa yang telah ditetapkan para ulama di dalam kitab-kitab, walaupun ia menduga adalah bacaannya itu adalah sesuatu yang benar, tidak boleh ya. Ketika tidak ada seorang guru yang memantau, mencermati gitu ya. Menurut Imam Ibnu Al-Jazari, keilmuan tidak bisa dibenturkan dengan pendapat pribadi. Ya, jadi ketika seorang guru mengajarkan itu tidak boleh hanya katanya gitu, tidak boleh ya. Jadi emang harus dipastikan bahwasanya seorang guru itu juga belajar dari kitab dan kemudian dari pelafalan dia kepada seorang guru. Jadi bertalaki itu begitu face to face, tatap muka. Ya, itu yang poin yang pertama. Yang selanjutnya, poin yang kedua yang tidak kalah penting kita sampaikan, yang coba saya sampaikan di sini adalah kita perlu mengetahui ibu-ibu solehah semuanya ya, bahwasanya mengapa sih Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Seperti yang tadi di awal saya coba sampaikan ya, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Ya, yang pertama dari Allah kepada malaikat Jibril, yang kedua malaikat Jibril kepada Rasulullah. Al-Quran ini diturunkan secara sedikit demi sedikit, jadi tidak sekaligus, itu dalam rangka untuk memudahkan kita sebagai umatnya ya. Dalam sebuah kitab di sini disampaikan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit, jadi tidak sekaligus kepada Rasulullah SAW, mengandung beberapa alasan. Yang pertama, karena keseluruhan ayat dalam kitab suci Al-Quran ini sekaligus adalah hal yang sangat berat diemban oleh semua makhluk, ya, seperti yang disampaikan oleh seperti yang disampaikan oleh Allah melalui kitabnya dalam surat Al-Hasr ayat 21, yang artinya kalau sekiranya Al-Quran ini kami turunkan sekaligus kepada sebuah gunung, pasti kamu melihatnya tunduk dan hancur gunung tersebut disebabkan takut dan beratnya wahyu yang Allah akan ajarkan. Yang kedua, yang perlu kita pahami kenapa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, agar ayat-ayat yang diturunkan dapat menyerap dengan kuat dan menghujam dengan kokoh dalam dada Rasulullah SAW. Seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya surat Al-Furqan ayat 32, yang artinya, berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepadanya sekaligus saja? Demikianlah supaya kami memperkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara teratur dan benar. Kemudian alasan yang selanjutnya, agar memudahkan para sahabat untuk melafalkan, menghayati maknanya, dan mengamalkan kehidupan sehari-hari. Ada sebuah dialog ya antara Rasulullah SAW dengan para sahabat. Ya Rasulullah, betul apa yang diajarkan oleh Allah kepada engkau, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur agar aku bisa menghafal dan kemudian aku bisa mengingat dan kemudian aku bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya kita perlu mempelajari juga ya, setelah kita memahami tujuan Allah menurunkan Al-Quran ini secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Al-Quran itu turun langsung sesuai dengan urutan tertib mushaf atau tertib nuzul, ya. Jadi ketika kita memahami atau mendengar tertib mushaf, ini berarti
perurutannya itu tertib, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan sebagainya. Itu yang kemudian yang dikenal dengan tertib mushaf. Tapi ketika nanti disebutkan tertib nuzul, berarti tertib menurut turunnya, ya, tertib nuzul, riwayat dari proses penurunannya, ya. Sebelum kita memahami ini lebih lanjut, kita perlu mengetahui bahwasanya Al-Quran ini diturunkan secara sekaligus dalam satu malam, malam Lailatul Qadar. Adapun turun keduanya secara berangsur-angsur selama 32 tahun dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Turunnya yang pertama ini hanya diketahui oleh para malaikat yang ada di langit. Adapun turunnya yang kedua barulah diketahui oleh para manusia, yaitu para sahabat. Karena Rasulullah SAW membacakan langsung kepada para sahabat. Turunnya yang pertama hanya untuk memberitahukan kepada seluruh malaikat bahwasanya kitab suci Al-Quran ini kelak akan ditujukan kepada umat Islam, umat dari Rasulullah SAW. Sehingga para malaikat itu merasa kagum dan takjub kepada umat Islam. Betapa terhormatnya gitu ya, umat Islam itu mendapatkan kemuliaan langsung turun kitab dari sisi Allah. Ini sangat berbeda dengan kaum-kaum terdahulu ya, yang mendapatkan perlakuan sampai seperti itu. Ya, jika dapat dikatakan turunnya yang pertama ini sangat memuliakan Rasulullah SAW sebagai Rasul kita. Pada saat turunnya pertama, susunan Al-Quran di langit dunia tersusun berdasarkan tertib mushaf. Ya, jadi pertama turun itu tertib mushaf. Jadi malaikat Jibril mendapatkan langsung dari Allah itu satu set. Namun dengan berjalannya waktu sekitar 25 tahun, malaikat Jibril membawa wahyu sedikit demi sedikit, ya, dan sekali-kali tidak beraturan berdasarkan tertib mushaf, ya. Jadi turunnya itu tidak sesuai dengan tertib mushaf, melainkan wahyu turun berdasarkan peristiwa apa yang mengiringi Rasulullah SAW. Jadi ketika ada peristiwa, Rasulullah langsung mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini solusinya kayak gini nih. Dalam surat At-Tolak itu ya, ada seorang perempuan itu mengajukan talak kepada istrinya. Rasulullah itu sempat diolok-olok oleh orang-orang kafir. Ya Rasulullah, katanya kamu nabi, katanya kamu utusan Allah. Kok nggak ada solusi ini dari kasusnya ini? Kemudian Rasulullah itu berdoa, ya Allah, Jibril kok nggak datang-datang ya, Jibril kok nggak datang-datang ya. Kemudian Jibril ditunggu-tunggu, alhamdulillah ya, biiznillah, Jibril turun dan kemudian membawa solusi ya. Jadi turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Rasulullah ini berdasarkan tertib nuzul, ya, berdasarkan peristiwa apa yang mengiringi. Ya, oleh karena itu, setiap kali malaikat Jibril datang membawa wahyu kepada Rasulullah, pastilah diberikan petunjuk juga untuk meletakkan wahyu itu di surat sekian dan menjadi ayat yang sekian. Ya, jadi bukan suka-suka Rasulullah, noto-noto gitu itu enggak. Itu sudah ditata. Malaikat Jibril senantiasa memberi arahan bahwa wahyu yang baru itu akan menjadi bagian dari surat ini, ayat segini, ayat yang keberapa, surat yang keberapa, ini atas arahan dari malaikat Jibril. Dan otomatis malaikat Jibril ini kan juga diajar oleh Allah ya, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Rasulullah SAW bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian secara terus-menerus berdasarkan instruksi dari malaikat Jibril tersebut. Ya, sehingga akhirnya Al-Quran itu tersusun benar-benar tepat kembali seperti tertib mushaf yang diturunkan dari Allah kepada malaikat Jibril. Ya, sebagaimana awalnya Al-Quran itu turun dari langit. Ya, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran yang turun berdasarkan tertib nuzul, namun pada akhirnya bisa rapi dan teratur menurut tertib mushaf, itu merupakan suatu mukjizat tersendiri yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril. Itu merupakan mukjizat Al-Quran.
Ya, dapat dikatakan bahwa cara turunnya wahyu juga merupakan bagian dari mukjizat Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran tidak disusun secara tertib nuzul, melainkan berdasarkan tertib mushaf yang menyebarkan kandungan makiyah dan madaniyah. Jadi kan di dalam Al-Quran itu kan ada surat-surat makiyah yang diturunkan di Makkah, ada surat-surat madaniyah yang diturunkan di Madinah. Jadi peristiwa apa yang mengiringi Rasulullah SAW pada saat itu di Madinah atau di Makkah? Ketika peristiwa yang mendasari turunnya Al-Quran itu terjadi, ada peristiwa penting terjadi di Makkah, maka surat itu turun di Makkah yang kemudian diberikan istilah surat Makkiyah. Ya, dengan demikian kaum muslimin semakin bersemangat untuk merasa tidak bosan dalam membaca Al-Quran. Terus poin yang selanjutnya, ini yang juga tidak kalah penting ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita semua, ini adalah orang yang belajar dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi dimanapun posisi kita, mau yang belajar ataupun yang mengajarkan, itu semuanya baik. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran. Jadi yang belajar juga baik, yang mengajarkan juga baik. Di sisi mana kita bisa mengambil peran tersebut? Ya, banyak kitab-kitab hadis-hadis yang menerangkan keutamaan dari belajar dan membaca Al-Quran. Yang pertama yang bisa saya sebutkan antara lain di sini adalah membaca Al-Quran itu bisa menyehatkan badan. Mbak Dina, saya sampai jam berapa ya Mbak Dina? Saya itu kalau ngomong udah sampai kemana-mana gitu ya. Oke, monggo Bu. Ya, monggo Ustazah. Bisa diselesaikan terlebih dahulu, nanti setelah ini baru sesi tanya jawab. Oke, Oh, nggih. Sebentar ya Mbak Dina, saya lanjutkan sedikit nggih. Oke, silakan. Ada banyak riwayat, ada banyak hadis yang mengajarkan kepada kita bahwasanya keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran ini bisa menyehatkan jiwa. Bacalah Al-Quran di pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Itu akan mengembalikan sistem kekebalan tubuh. Terus kemudian menurut Abdul Malik bin Umair, satu-satunya manusia yang tidak tua dan awet muda ini adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Terus kemudian menurut Imam Al-Qurtubi, di sini juga diajarkan bahwasanya satu-satunya manusia yang tidak tua, menurut Imam Al-Qurtubi, barang siapa yang membaca Al-Quran akan menjadikan ingatannya itu segar, meskipun umurnya itu telah sampai mencapai 100 tahun. Di sini juga diajarkan oleh Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat kepada muridnya, Abbas bin Abdi Daim, rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan pernah kau tinggalkan. Karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan bacaan Al-Quran yang kamu akan baca. Terus kemudian di sini juga diriwayatkan oleh Abu Zanat. Di tengah malam, aku keluar menuju masjid Rasulullah SAW. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati, melainkan padanya semua orang membaca Al-Quran. Ya, para ahli tafsir menyampaikan, manakala kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka kita akan dibanjiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia. Kami memohonkan kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa berinteraksi kepada Al-Quran. Nutrisi akal dan jiwa. Tidaklah aku melihat sesuatu yang lebih memberikan nutrisi bagi akal dan jiwa, menyehatkan badan, dan mendatangkan kebahagiaan selain banyaknya seseorang dalam membaca Al-Quran. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, Al-Quran ini bisa menjadi nutrisi,
ya, mendatangkan kebahagiaan, menyehatkan jiwa dan menjadi nutrisi bagi akal dan jiwa. Sebelum saya tutup, di sini saya ingin menceritakan sebuah kisah. Ada seorang kakek, ya, ada seorang kakek. Kakek ini meminta tolong kepada cucunya. Kakek ini meminta tolong kepada cucunya. Kakek Sebelum kakek ini minta tolong kepada cucunya, cucu ini nanya dulu ke kakek, kakek, apa gunanya kok setiap hari itu disuruh membaca Al-Quran, padahal aku itu lo nggak paham istrinya Al-Quran gitu. Apa gunanya aku membaca Al-Quran sementara aku itu tidak mengerti arti maksudnya gitu. Terus kemudian kakek itu dengan tenang menyampaikan, wahai cucuku, cobalah ambil sebuah keranjang sampah dan bawa ke sini. Kemudian cucu itu mengambil keranjang sampah dan kemudian mendekatkannya kepada kakek. Kakek itu berkata, kamu harus berusaha lebih memahami gitu ya. Cobalah tolong kakek ambilkan air pakai keranjang sampah ini. Cobalah ambil sebuah keranjang sampah dan kemudian bawa ke sungai dan bawakan aku air dari keranjang itu. Jadi kakek ini meminta tolong cucunya untuk membawa keranjang untuk mengambilkan air dengan menggunakan keranjang tersebut. Anak itu mengerjakan seperti yang diperintahkan oleh kakeknya. Tapi semua air yang dibawa jatuh habis sebelum sampai ke rumah. Kemudian kakeknya berkata, kamu harus terus berusaha sampai air itu bisa sampai ke rumah kita, gitu ya. Kakek kemudian meminta cucunya kembali dari sungai. Coba ulangi lagi, ambil lagi air, bawa ke sini, pakai keranjang itu. Kakek ini, cucu ini terus kemudian berlari ke sana ke sini untuk mengambil air, gitu ya. Sampai ke rumah, ia berkata, tidak mungkin kakek, aku sudah berulang kali lari dengan membawa keranjang ini penuh dengan air. Aku ingin menggantinya dengan ember agar air bisa segera dikumpulkan. Ya, aku tidak ingin menggunakan keranjang, tapi aku ingin menggunakan ember. Si anak itu kembali mencoba berlari lebih cepat, namun dia gagal. Kemudian kakeknya menjawab, oh tidak, kakek hanya ingin kamu mengambil air pakai keranjang, bukan pakai ember. Kakek itu menjawab, mengapa? Ya, karena lama-kelamaan tidak ada sesuatu yang sia-sia. Air pasti akan habis sebelum sampai kepada rumah. Mengapa kamu berpikir tidak ada gunanya kalau menggunakan keranjang? Coba kamu perhatikan keranjang itu. Coba lihat dan perhatikan kenapa keranjang ini. Kakak itu menjelaskan bahwa keranjang yang tadinya kotor berubah menjadi bersih. Cucuku, apa yang terjadi ketika kamu membaca Al-Quran? Boleh jadi kamu tidak mengerti sama sekali. Tapi ketika kamu membaca, tanpa kamu sadari, kamu akan berubah luar dan dalam. Itulah pekerjaan Allah dalam mengubah kehidupanmu. Ya, jadi yang bisa kita ambil kesimpulan di sini, Al-Quran itu bisa membersihkan apa-apa yang di dalam hati kita. Ya, jadi kotoran-kotoran yang ada di dalam hati itu bisa bersih dengan adanya bacaan Al-Quran kita. Ya, dari apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami, bisa kita ambil pelajaran betapa malunya kita kepada Rasulullah SAW ya, ketika kita mengabaikan Al-Quran. Padahal dahulu Rasulullah SAW itu menerima firman Allah itu dengan segala perjuangan dan pengorbanan. Betapa tidak tahu bersyukur apabila kita tidak bergerak untuk mencintai Al-Quran, membaca dan belajar dan membaca. Ya, Rasulullah SAW itu merupakan sosok yang kita cintai. Ketika kita mencintai beliau, maka kita mencintai apa-apa yang beliau kerjakan. Mari kita disiplinkan untuk kita mulai memperhatikan Al-Quran. Jangan Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai apa? Memperindah rumah, dijadikan sebagai talqin ketika ada orang meninggal, dijadikan sebagai pajangan, kemudian dijadikan sebagai jimat-jimat ya. Naudzubillah min dzalik ya. Kita harus berusaha untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai bacaan harian kita.
Ya, apabila sampai 3 hari berlalu, kemudian kita tidak membaca Al-Quran, maka kita termasuk orang-orang yang hatinya kotor. Di sini dalam sebuah kitab disebut seperti itu ya. Jangan sampai ada 1 hari pun dalam kehidupan kita tidak dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran. Apalagi sampai 3 hari. Ketahuilah bahwa tanda-tanda seseorang yang telah membatu hatinya apabila dalam 3 hari itu dia tidak membaca Al-Quran sama sekali. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang seperti ini. Monggo Mbak Dina, kalau ada yang ingin ditanyakan Mbak Dina. Baik, terima kasih Ustazah Aida atas ilmu yang telah disampaikan. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami dan menambah wawasan kita dalam memahami sejarah serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.